Pengertian asuransi: perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak. Pertama, fungsi. Fungsi utama. Pertama, mengalihkan risiko melalui asuransi nasabah bisa mengalihkan risiko atas ketidakpastian terhadap harta dan jiwa. B. Fungsi sekunder. Pertama, mendorong pertumbuhan usaha. Kedua, pencegahan kerugian melalui identitas risiko usaha. Peran: memberikan keamanan, menyediakan dukungan keuangan, mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan. 2. Menghasilkan sumber dana. Premi yang dibayarkan nasabah dapat diinvestasikan perubahan asuransi untuk mendapatkan keuntungan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip asuransi yang pertama adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Nantinya ganti rugi hanya digantikan dengan barang yang diasuransikan. Yang kedua itu utmost good faith, dengan itikat baik. Semua fakta yang menimpa objek yang diasuransikan harus diungkapkan sebenar-benarnya, akurat dan lengkap. Yang ketiga, proximate cause atau penyebab dominan. Penggantian kerugian akan diberikan apabila kerugian yang dialami disebabkan oleh peristiwa yang merugikan. Yang keempat, indemnity atau penggantian kerugian. Penggantian kerugian tidak bisa melebihi kerugian yang dialami. Yang kelima, subrogation atau subrogasi. Perusahaan asuransi mengambil posisi tertanggung dalam menuntut rugi jika terjadi kerugian. Yang keenam, contribution atau kontribusi. Jika nasabah menjamin risiko pada lebih dari satu perusahaan asuransi, maka ia tidak akan mendapatkan penggantian kerugian secara penuh dari kedua perusahaan. Jenisnya yaitu 1. Asuransi kesehatan. Produk asuransi yang secara khusus menjamin risiko atas kondisi kesehatan nasabah. 2. Asuransi jiwa. Produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian. 3. Asuransi pendidikan. Produk asuransi yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan pemberi dana pendidikan anak apabila nasabah meninggal dunia. 4. Asuransi kendaraan. Produk asuransi yang menjamin risiko terhadap kendaraan. 5. Asuransi properti. Produk asuransi yang menjamin risiko pada suatu bangunan. Peran asuransi dalam perekonomian. Pertama, peran sektor perasuransian sebagai mekanisme pendukung dalam pengelolaan risiko. Hal ini mewujudkan perekonomian yang resilient dan mampu tumbuh berkelanjutan. Kedua, peran sektor perasuransian sebagai investor institusional yang merupakan komponen penting dalam mendukung fungsi intermediasi dalam ekosistem perekonomian nasional dengan menyediakan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan dengan waktu atau dengan jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa aja sih? Pertama, ada saham, lalu ada surat utang atau obligasi, dan juga ada reksadana dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau dari surat berharga. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Pertama, mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapat keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investasi. Kedua, membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ketiga, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Pertama, mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapat keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investasi. Kedua, membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal. Adanya tambahan modal mampu. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Dan keempat, Wali Amanat. Dan yang terakhir, Pemeringkat Efek.
Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Dan keempat, Wali Amanat. Dan yang terakhir, Pemeringkat Efek. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Dan keempat, Wali Amanat. Dan yang terakhir, Pemeringkat Efek. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Dan keempat, Wali Amanat. Dan yang terakhir, Pemeringkat Efek. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bank Kustodian. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek. Dan keempat, Wali Amanat. Dan yang terakhir, terus peran pasar modal dalam perekonomian nasional itu apa aja sih? Yang pertama, pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menambah modal usaha. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, indikator perekonomian negara. Yang ketujuh, menarik investor asing. 8, membantu menjalankan perekonomian negara. Dan 9, sebagai alternatif investasi. Terus peran pasar modal dalam perekonomian nasional itu apa aja sih? Yang pertama, pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menambah modal usaha. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan peran pasar modal. Yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek oleh fasilitator. Kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Keempat, mencegah praktik yang dilarang di bursa, seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, dan sebagainya. Kelima, menyebarluaskan informasi bursa. Dan keenam, menciptakan instrumen dan jasa baru. Produk pasar modal itu apa aja sih? Yang pertama ada saham, kedua surat utang atau obligasi, ketiga reksadana, 4 derivatif, 5 surat berharga, 6 ETF atau Exchange Traded Fund. Jenis investasi di pasar modal yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek berarti membeli saham dan menjualnya kembali dalam waktu yang singkat dengan harapan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan investasi jangka panjang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kepemilikan saham dalam jangka waktu yang lebih lama.